Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama acara Kongko bareng Gus Dur dari KBR 68H Jakarta, bekerja sama dengan School for Broadcast Media Jakarta dan dipancarluaskan oleh jaringan radio KBR 68H di Nusantara dari Aceh hingga Papua dan beberapa televisi di kawasan Indonesia. Kita akan mengulas topik baru tentang krisis dunia Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dawam Raharjo. Dan seperti biasa kita akan memulai acara ini dengan pembacaan petikan dari kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Pak Acung. Silakan Pak Acung. Bismillahirrahmanirrahim. Liuqil ma tafrah bih, yakil ma tahzinu alaih. Hendaknya engkau mengurangi sesuatu yang membuat engkau menjadi gembira, maka akan sirna rasa takutmu. Kalau dalam kitab-kitab digunakan istilah resmi takut, sebenarnya takut itu bukan takut seperti dalam bahasa Indonesia, fear itu. Takut di situ artinya ingin mengambil sesuatu dari pihak lain dengan meninggalkan apa yang dikatakan Tuhan. Itu katanya takut. Nah, jadi karena itu kalau orang itu betul-betul iman pada Tuhan, nggak usah takut. Ya iman pada Tuhan aja. Seperti firman-Nya wala tahzan wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Tuhan bersama kita. Terima kasih Gus Dur. Dan saudara, kita akan berbincang tentang tema krisis dunia Islam. Sudah hadir bersama kita di sini Bapak Profesor Dawam Raharjo. Saya sapa dulu Pak Dawam. Assalamualaikum Pak Dawam. Waalaikumsalam. Pak Dawam, saya dengar Pak Dawam sakit. Sekarang sudah sembuh Pak Dawam ya? Ya, alhamdulillah. Sudah baik-baikan Pak Dawam? Ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Kita akan berbincang pada pagi ini tentang tema dunia Islam dengan Gus Dur Pak Dawam. Ya, kita melihat selama ini ada persoalan krisis di dunia Islam. Apakah itu konflik politik atau juga keterpurukan ekonomi? Apakah hal itu yang ingin dibicarakan Mas Dawam tentang krisis dunia Islam itu? Pak Dawam, silakan. Akhir-akhir ini saya sudah menulis 3 artikel yang agak panjang yang temanya adalah krisis. Yang pertama adalah krisis pendidikan di dunia Islam. Yang kedua adalah krisis peradaban yang saya ucapkan sebagai pidato kebudayaan di Paramadina. Dan yang ketiga adalah saya diminta untuk nulis artikel utama pada majalah Reform mengenai krisis keberagamaan. Nah, dari situ saya mau melanjutkan dengan satu tema yang lebih, satu pembahasan yang lebih komprehensif mengenai krisis keberagamaan secara keseluruhan. Tidak hanya Islam ya, tapi agama-agama secara keseluruhan. Nah, dalam rangka itu maka saya akan memulai dunia Islam dulu. Jadi saya dalam tempo singkat ini mudah-mudahan saya bisa memulai menulis suatu evaluasi mengenai gerakan Islam 1 abad. 1 abad gerakan Islam. Gerakan Islam itu menurut catatan saya dimulai sekitar 2009, tahun 2009, agak 2009, 1909 ya, oleh Tirto Adisuryo, dan sekarang ini kita mau menginjak tahun 2009. Jadi kira-kira 1 abad. Nah, itu akan saya tulis bagaimana progresnya dan sebagainya. Nah, akhir-akhir ini saya atau 2 hari yang lalu ya, saya menghadiri satu diskusi yang diadakan oleh Freedom Institute. Judulnya sangat menarik. What went wrong, what went right in Indonesia, atau in Islam ya, in Islam, bukan Indonesia tapi in Islam. Ini judul ini bertentangan dengan buku yang telah ditulis oleh Bernard Louis yang berjudul What Went Wrong. Saya menganggap judul ini barangkali keliru karena pendekatan Bernard Louis itu pendekatan kesejarahan. Jadi kenapa umat Islam itu seharusnya melebihi dunia barat majunya, sudah di depan dunia barat. Kalau kita melihat Islam itu berkembang ya pada abad pertengahan, mencapai puncaknya dan sebagainya. Jadi mempunyai satu modal yang besar sekali untuk
menjadi satu umat yang paling maju di dunia. Tapi sekarang ini dalam kenyataan umat Islam itu adalah umat yang paling miskin, paling bodoh, terbelakang dan sebagainya dibandingkan dengan dunia barat yang paling maju di dunia dan sebagainya. Jadi Bernard Lewis bilang what went wrong. Kalau ini Yuli ini seharusnya menulis mengenai what is going wrong. What is going wrong? Apa yang salah dewasa ini begitu? Bukan di dalam sejarah ya, tapi dewasa ini. Apa yang salah gitu. Nah, inilah yang ingin saya evaluasi. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa di satu pihak kita melihat kemajuan Islam yang hebat sekali di Indonesia itu. Islam itu maju dari kalau dibanding pada abad ke-19, pada abad ke-20 ini Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya pada masa Orde Baru. Jadi kalau kita lihat jumlah pemeluk agama Islam itu juga meningkat. Itu meningkat ya. Yang Mas Bram, mungkin kita minta Gus Dur juga ikut berinteraksi dulu, Mas Bram. Oh iya, boleh. Ya, boleh. silakan Gus Dur, mungkin ada beberapa komentar. Kalau saya melihat kaum muslimin menghadapi tantangan-tantangan dari luar, itu umumnya memilih salah satu di antara dua pendekatan. Yang pendekatan satunya kultural, budaya. Dari sini lahirnya Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Ya, masuk tadinya itu Majelis Ulama. Tapi di sisi lain itu institusional, kelembagaan. Jadi orang-orang ini walaupun tahunnya kali bertambah dari dulu, tapi tambahnya itu tidak menjadikan mereka pintar, mereka tetap bodoh saja. Jadi ya apa ya, institusional Islam dilihat dari sebagai lembaga bahwa dia terancam oleh, katakan kalau sekarang dunia barat. Kepadanya tidak ada yang ngancam, tidak apa itu. Tadi dibilang Mas Dawam ini enak semuanya. Coba saya lihat dosen-dosen di UI, rektornya saja santri. Padahal dulu di Wijoyo, Emil Salim senengannya ngombe, nggak pernah salat, pernah wajib. Jadi 50 tahun ini ya membuat jumlah kaum muslimin dan jumlah santri tambah. Mereka yang tidak santri itu berkurang. Jadi berkurang tetap mayoritas saja. Ya, Mas Bram, mungkin singkat fokus tentang krisis itu letaknya di mana, Mas Bram? Sebelum kita buka ya, dan telepon. ini ke arah ke situ ya. Ya. Jadi saya ingin mengatakan ini ada terkesan Islam itu maju sekali, dan juga maju yang lebih kualitatif itu adalah kemajuan berpikir. Dan saya menganggap kemajuan berpikir ini ditandai oleh lahirnya gerakan Islam liberal. Ini menurut hemat saya puncak kemajuan dunia Islam dewasa ini. Namun kalau saya melihat dari segi Islamisme, apakah Islamisme ini mengalami kemajuan dari waktu-waktu? Saya menilai bahwa Islamisme ini mengalami kemunduran dari waktu ke waktu. Jadi pertama, khilafah Islam, cita-cita mendirikan khilafah Islam. Ini gagal total karena tidak mungkin ya khilafah Islam itu didirikan di dunia Islam itu sama sekali tidak mungkin. Bangsa Arab saja tidak mungkin bersatu kok. Ya jadi partai Islam ini juga masih terus diwacanakan, masih ada partai-partai Islam dan sebagainya. Tapi di samping itu sudah tumbuh saingannya, yaitu partai yang lebih terbuka seperti PKB dan PAN ya. Walaupun partai ini masih partai coba-coba, masih belum menemukan formatnya yang benar sebagai partai yang kebangsaan ya, tetapi mengusung nilai Islam. Eksperimentasi melalui PKB gimana, Gus Dur? Ya PKB sedang berjalan. Proses. Ya itu. Kalau nggak tahu dalamnya.
Nanti kita buktikan Mas Kawan. Ya PKB, ya saya berpendapat dibandingkan dengan PAN, saya kira PKB masih jauh lebih maju. Ya, tetap setia bersama Kongko bareng Gus Dur.